Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Qanaah di pembelajaran matematika tema 8 subtema 3 tentang diagram. Simak baik-baik ya. Nah, yang pertama sebelum kita mengetahui apa itu diagram, kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan data. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Lalu, bagaimanakah cara untuk mendapatkan data? Caranya yang pertama adalah melalui wawancara. Yang kedua, dengan pengamatan langsung atau observasi. Yang ketiga, dengan menyebarkan kuesioner. Nah, melalui cara-cara tersebut, data-data yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Selanjutnya data itu kita apakan ya? Nah, data tersebut lalu bisa disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang ya. Tujuannya adalah agar mudah dipahami oleh pembaca, jadi lebih mudah untuk dilihat dan dipahami apa maksud dari data yang sudah kita temukan tadi. Nah, contoh data itu apa saja ya? Contoh data yang pertama ada data banyak siswa kelas 3 yang hari ini tidak masuk sekolah. Terus ada data banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas 3. Terus ada juga data banyak sepeda motor yang parkir di halaman sekolah. Nah, data-data tersebut lalu kita olah menjadi bentuk tabel maupun diagram atau dari bentuk tabel ke diagram. Nah, untuk kali ini kita akan fokus kepada diagram. Tabel adalah salah satu bentuk sajiannya yang akan diubah ke diagram. Yang pertama yang kita akan bahas adalah membaca data dari sebuah diagram. Di sini sudah ada diagram yang judulnya adalah kemampuan 10 anak dalam mengendarai sepeda. Sudah ditampilkan diagramnya yang terdiri dari berwarna oranye dan ini oranye apa coklat ya? Nah, pokoknya warna itulah ya. Ini dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda. Nah, berdasarkan data tersebut, berdasarkan diagram yang sudah kita lihat ini, ternyata kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah banyaknya siswa yang dapat mengendarai sepeda ada 8 orang. Dilihat ya, yang tulisan dapat mengendarai sepeda itu yang diarsir ke atas yang berwarna. Nah, itu ada 8. Coba kita hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Wah, ternyata ada 8 anak atau 8 orang yang bisa mengendarai sepeda. Terus yang kedua, data yang kedua yang bisa kita ketahui adalah ya, banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda, ternyata ada 2 orang. Coba kita lihat dari diagram yang diarsir yang bagian belum dapat mengendarai sepeda. Iya, ternyata ada dua orang ya. Lalu, apa saja informasinya? Informasi selanjutnya adalah perbedaan banyak anak yang dapat naik sepeda dengan yang belum naik sepeda itu ada 6 anak. Nah, gimana untuk mengetahuinya? Caranya bisa dilihat dari tinggi diagram dari yang dapat mengendarai sepeda dengan tinggi diagram yang belum mengendarai sepeda. Itu ternyata kalau kita hitung ya, yang belum diarsir itu jaraknya ternyata ada 6. Nah, 6 itu menunjukkan selisih dari perbedaan anak yang dapat naik sepeda dengan yang belum naik sepeda. Atau caranya selain melihat dari selisih tinggi diagram, kita juga bisa menghitungnya, yaitu dengan cara 8 anak yang bisa naik sepeda tadi dikurangi 2 anak yang belum bisa naik sepeda, sehingga perbedaan banyak anak yang dapat naik sepeda dengan yang belum bisa naik sepeda itu ada 6 anak. Udah ya? Sip. Nah, lanjut lagi. Nah, selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk diagram. Kan kita sedang belajar diagram ya. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel, yaitu tabel jenis kendaraan di sekitar sekolah. Jadi jenis kendaraan yang lalu lalang di sekitar sekolah itu ada sepeda, ada motor, dan juga mobil. Nah, sudah kita ketahui dari pengamatan. Jadi misalnya kalian itu mengamati
di sekolah gitu, kendaraan apa saja yang lewat. Setiap kalian lihat kendaraan yang lewat, kalian garis gitu kan. Nah, kayak disajikan di sini kan garis nih. Nah, garisnya ternyata yang sepeda itu garis turusnya itu namanya turus, itu ada 5. Berarti kalau ditulis dengan angka ya 5. Terus yang motor itu turusnya ada berapa? Ada 8. Ditulis 8, dan mobil turusnya ada 10, sehingga ditulis 10. Nah, lalu yuk kita lanjutkan dengan membuat diagramnya. Kita tulis judulnya yaitu kendaraan di sekitar sekolah. Yang pertama sepeda, ada berapa? Ada 5. Berarti kita arsir sepeda sebanyak 5 tingkatan. Nah, itu diarsir, kita bisa arsir bebas warna apa saja ya. Nah, untuk yang kali ini Ustazah pakai warna orange. Nah, itu ada 5 tingkatan. Selanjutnya yang motor ada 8, berarti kita arsir sampai menuju ke angka 8. Nah, kali ini arsirannya menggunakan warna hijau. Selanjutnya yang mobil ada 10, berarti kita arsir itu yang mobil, tulisan mobil di atasnya kita arsir sampai angka 10. Itu yang untuk yang mobil kali ini menggunakan warna ungu. Mudah bukan menyajikan data dalam bentuk diagram berdasarkan tabel yang sudah kita buat dari data yang sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya adalah menafsirkan data dari diagram. Jadi kita akan membaca diagram dan menafsirkannya jika ada pertanyaan yang muncul. Nah, di sini sudah ada diagram yang judulnya adalah kue tradisional yang disukai oleh 50 anak. Ada 5 soal yang saya tampilkan. Nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, nomor 1. Itu ada pertanyaan berapa banyak anak yang menyukai kue serabi. Nah, kita lihat yang bagian diagramnya, yang di bagian serabi itu ada berapa yang diarsir ya, sampai angka berapa. Itu ternyata kan setiap kotaknya 10. Terus yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Nah, apakah 40? Ya bukan. Karena yang diarsir penuh itu ada 30, sedangkan yang arsiran yang keempat itu hanya separoh. Separoh berarti separoh dari 10, berarti 5. Berarti banyaknya anak yang menyukai serabi ada 35 anak. Nah kan, lanjut. Yang nomor 2. Apa nama kue yang paling disukai? Nah, nama kue yang paling disukai berarti kita lihat dari diagram ini, manakah kue yang menunjukkan arsiran paling tinggi? Mana? Ayo. Nah, betul. Yang bagian kue lapis. Coba kita hitung ya. Berapa? Nah, ternyata ada 50. Nah, tapi pertanyaannya, apa nama kue yang paling disukai? Jadi kita hanya cukup menjawab kue lapis. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 itu berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan onde-onde. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, kue lapis itu jumlahnya 50. Terus onde-onde berapa? Kita hitung ya. Yang diarsir ternyata ada 4 kotak. Satu kotaknya 10 berarti 40. Berarti 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Perbedaannya yang menyukai kue lapis dan onde-onde ada 10 anak. Jelas ya, gampang banget ini mah. Selanjutnya nomor 4 dan 5 silahkan dikerjakan sendiri. Ustazah yakin kalian bisa mengerjakannya dengan benar dan tepat. Jika masih kebingungan, bisa menanyakan ke orang tua atau ustazah secara langsung ya, atau wali kelasnya. Siap. Jangan lupa juga menyelesaikan tugas K4 matematika, dikumpulkan ke wali kelasnya biar nilai kalian segera diolah. Sekian dulu dari ustazah. Afwan jika banyak kekurangan, semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan anak salih-salihah di masa depan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.